Halo nakama, balik lagi di channel animeku. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kami lebih semangat membuat video lainnya. Perang Wano adalah perang yang terjadi di Onigashima yang terjadi karena bentrok antara aliansi Kaido dan aliansi Luffy. Pada video kali ini kami akan membahas tentang orang yang akan membantu Luffy di Wano. Sejak awal, kami sudah terasa kalau kisah Wano ini sebenarnya adaptasi ala Oda dari kisah Momotaro. Versi singkatnya, di legenda, Momotaro melawan Oni yaitu iblis Jepang di Pulau Onigashima. Dalam perjuangannya, Momotaro dibantu oleh 3 hewan yaitu monyet, burung, dan anjing. 3 hewan itu mau membantu Momotaro karena diberikan Kibidango. Di legenda, Momotaro dan 3 rekannya ujung-ujungnya mengalahkan para iblis dan kembali dengan membawa harta. Nah, kalau benar perang Wano ini terinspirasi dari kisah Momotaro, kami sudah menemukan siapa saja tokoh dari Momotaro di One Piece. Momotaro adalah Momonosuke. Dia akan menjadi pemimpin dari Akazaya Nine dan para loyalis klan Kozuki. Monyet adalah Monkey D. Luffy, yang akan membawa topi jerami plus kelompok bajak laut hati. Anjing adalah Inuarashi, yang akan membawa suku Ming. Burung kemungkinan adalah Marco, dan membawa sisa bajak laut Shirohige. Sedangkan Oni atau iblis Jepang adalah Kaido dan seluruh aliansinya, yang merupakan musuh dari Momonosuke dan seluruh aliansinya. Mereka semua akan bertarung di Pulau Kaido, yang namanya memang Onigashima. Kalau benar demikian, maka Marco akan berperan sangat penting di perang nanti. Pertimbangan lainnya adalah Izo yang kampung halamannya adalah Wano. Tidak mungkin kalau Izo diam saja melihat kampung halamannya sedang terjadi kekacauan, dan tidak mungkin Marco akan tinggal diam melihat temannya atau saudaranya sedang dalam pertempuran. Dan, apakah pesan Marco untuk Luffy ada kaitannya dengan Wano? Ya, di bab 909 dulu Marco memang menitipkan pesan ke Nekomamushi untuk Luffy. Kami ragu pesan ini sekedar, "Maaf kalau aku tidak bisa pergi bersamamu ke Wano." Meski Marco tidak bisa membantu, ia minimal akan mengirim pesan yang mengungkap sesuatu untuk Luffy. Kita lihat kembali percakapan Marco dan Nekomamushi. Mugiwara no Luffy ni kore kara au nara 伝言を頼みたい。猫まむし。なあ、カマンぜよ。和の国へ行くって。Nah, di situ Marco menanyakan, apakah Nekomamushi ingin pergi ke Wano? Sekarang, kami menduga kalau pesan Marco ini berhubungan dengan Wano. Alasannya sederhana, Ace terungkap pernah sampai ke Wano. Dia juga tinggal di sana dan jadi sahabat dari Tama. Ace juga mengatakan kalau dia dan kelompoknya kembali, dia akan membuat Wano menjadi tempat di mana Tama bisa makan kenyang setiap hari. Yah, pada akhirnya Ace tidak bisa kembali. Nah, itulah pendapat kami tentang pesan dari Marco. Akankah Marco pergi ke Wano? Marco sendiri sebenarnya enggan untuk pergi ke Wano, karena merasa bertanggung jawab untuk menjaga tempat kampung halaman Shirohige. Tapi, Marco kaget mendengar nama Luffy yang akan bertarung melawan Kaido. Kaido! Us! Yonko Kaido. Mungkin, setelah mendengar ada Luffy di Wano dan akan bertarung melawan Kaido, Marco akan membantu Luffy. Tapi apa yang akan mendorong Marco untuk meninggalkan kampung halaman Shirohige dan pergi ke Wano? Tujuan Marco untuk tinggal di kampung halaman Shirohige adalah untuk menjaga kampung itu dari serangan Weevil. Tetapi, mendengar tentang bubarnya Shichibukai, maka ini akan membuat Weevil akan disibukkan oleh Angkatan Laut, dan Marco akhirnya memutuskan pergi ke Wano untuk membantu Luffy. Dan dulu Shirohige pernah menyuruh krunya untuk melindungi Luffy.
Mungkin perkataan Shirohige itu yang membuat Marco akan membantu Luffy di Wano. Tapi kenapa sampai saat ini Marco dan yang lainnya belum terlihat sama sekali di Wano? Nah, alasan Marco dan yang lainnya terlambat yaitu, Marco masih mencari keberadaan sisa kru bajak laut Shirohige atau mungkin mereka masih dalam perjalanan menuju ke Wano. Nah, itu tadi teori tentang One Piece. Akankah ini benar terjadi? Bagaimana pendapat Nakama tentang teori ini? Jika Nakama memiliki pendapat lain tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Nakama yang sudah menonton video ini. Sekian, dan terima kasih.